Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Jumpa lagi dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi. Kali ini kita akan membahas mengenai kelangkaan dan pembuatan keputusan. Masalah pokok dalam ilmu ekonomi adalah kelangkaan. Karena ada kelangkaan maka ada ilmu ekonomi. Kalau tidak ada kelangkaan maka tidak akan ada ilmu ekonomi. Nah, karena langka, otomatis kita harus memilih. Karena kita tidak mungkin memiliki semuanya. Jadi ilmu ekonomi itu sesungguhnya adalah ilmu tentang memilih, tentang mengambil keputusan. Kalau pilihan kita baik, maka tindakan kita akan baik. Kalau tindakan kita baik, maka hasilnya akan baik. Jadi belajar ilmu ekonomi sesungguhnya adalah belajar tentang bagaimana kita menjadi pemilih yang baik, pemilih yang rasional, pemilih yang masuk akal, pemilih yang selalu mempertimbangkan antara manfaat dan biayanya, pemilih yang selalu memperhitungkan antara keuntungan dan kerugiannya. Nah, mudah-mudahan dengan belajar ilmu ekonomi ini akan membuat kita menjadi para pemilih dan pengambil keputusan yang baik sehingga kita punya kehidupan yang jauh lebih baik. Nah, untuk temanya adalah alokasi Cadbury atau alokasi coklat di mana coklatnya hanya satu sementara mahasiswanya ada banyak. Nah, itulah yang disebut dengan kelangkaan. Coklatnya satu, yang pengen banyak, maka jadilah kelangkaan Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta bisa memahami bahwa kelangkaan itu memerlukan pilihan karena langka kita harus memilih. Kemudian yang kedua, nanti Anda bisa menggunakan model pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang langka. Jadi ada dua tujuan Kemudian kita akan menggunakan metode diskusi kelompok dan simulasi. Nah, cara mendistribusikan barang dan jasa itu ada banyak alternatifnya banyak. Misalnya pakai sistem harga. Jadi kalau kita pengen sesuatu kita harus beli, ada harganya. Ada rupa, ada harga. Kemudian bisa juga melalui perintah. Siapa yang dapat ini, siapa yang dapat itu, siapa yang menikmati ini, itu tergantung perintah dari pemerintah. Kemudian bisa juga secara mayoritas. Nah, biasanya pemerintah akan menyediakan barang dan jasa untuk mayoritas penduduk di negara atau di daerah tersebut. Nah, misalnya kalau di suatu daerah di negara kita yang mayoritas penduduknya muslim, nah maka pemerintah juga akan banyak mengalokasikan anggarannya untuk membangun tempat-tempat ibadah khususnya buat mayoritas yang beragama Islam. Bisa juga melalui kontes Kalau ada kontes, siapa yang menang kontes bisa dapat hadiahnya. Bisa juga dengan paksaan, kayak di negara-negara sistem ekonomi komando dengan dipaksa. Bisa juga yang pertama, siapa cepat dia dapat duluan misalnya padang rumput. Nah, banyak peternak kambing, siapapun boleh mencari rumput di padang rumput. Siapa yang cepat dia dapat, siapa yang duluan dia akan dapat rumput yang lebih banyak. Kemudian bisa juga sama rata, sama rasa seperti di negara-negara sosialis semua dibagi rata. Bisa juga dengan sistem undian, misalnya bank mau membagikan mobil, terus rumah supaya untuk menarik untuk promosi supaya adil semua dapat kesempatan yang sama, maka dipakai undian. Atau bisa juga secara bergantian kayak misalnya rental rental mobil, rental motor ojek online dipakai secara bergantian. Nah, setiap cara itu pendistribusian barang dan jasa punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing Sehingga kita perlu memilih, memutuskan cara pendistribusian barang yang paling tepat, yang paling efisien untuk suatu barang atau jasa. Nah, orang-orang bahkan suatu negara itu menggunakan sistem pengambilan keputusan yang berbeda untuk menentukan apa yang akan diproduksi,
bagaimana memproduksinya, dan siapa yang akan menikmati hasil produksi. Itu beda-beda ya. Tiap negara, tiap orang, tiap lembaga itu caranya beda-beda. Nah, metode yang berbeda itu bisa digunakan untuk mengalokasikan barang dan jasa yang sama ya. Jadi barang dan jasa yang sama itu bisa menggunakan metode yang berbeda ya, mungkin tergantung dari situasi dan kondisi. Nah, orang-orang baik secara individu maupun secara kolektif ya dalam suatu negara melalui pemerintah itu harus memilih metode mana yang akan digunakan untuk mengalokasikan barang dan jasa yang beda-beda tadi. Apakah mau pakai mekanisme harga seperti sistem ekonomi pasar, atau melalui perintah, atau melalui dipaksa seperti negara komando, atau mungkin sama rata sama rasa seperti di negara-negara sosialis. Nah, itu tergantung ya pilihan dari masing-masing negara. Nah, tidak ada satu metode pendistribusian barang dan jasa yang bisa memuaskan semua keinginan ya, itu nggak ada, karena masing-masing punya kelemahan dan kelebihannya gitu loh. Dan kalau ada pihak yang puas, itu pasti ada pihak lain yang tidak puas, karena ada hukum ekonomi yang namanya trade off ya. Ketika kita mengambil satu keputusan, itu ada konsekuensi dari keputusan tersebut. Nah, setiap orang, setiap negara itu menghadapi yang namanya trade off. Kalau satu sisi puas, ada sisi yang lain yang tidak puas. Nah, dengan membanding-bandingkan ya antara keuntungan dan biaya ya, antara manfaat dan biayanya dari setiap metode pengalokasian barang dan jasa tadi, itu bisa memberikan hasil alokasi yang lebih efektif. Jadi kita perlu pilih-pilih ya, mana yang paling cocok untuk mengalokasikan suatu barang atau jasa. Nah, sekarang kita masuk ke model pengambilan keputusan ya. Ini kita singkat dengan MAKE atau PACET ya. MAKE, M-nya itu masalah atau P-nya itu problem. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan ya. Nah, setelah kita punya masalah ya, kita tahu masalahnya apa. Nah, kita harus membuat daftar alternatif ya. Itu berbagai cara untuk mencapai hasil yang diinginkan ya. Alternatif, beberapa pilihan-pilihan yang perlu kita pilih. Nah, setelah itu kita perlu menentukan kriteria ya. Kriterianya apa? Jadi kalau kita mau memilih sesuatu, itu kriterianya apa? Nah, misalnya jodoh kan pasti ada kriterianya kan? Nah, kayak gitu ya. Memilih jurusan itu pasti ada kriterianya. Nah, setelah itu kita evaluasi ya. Evaluasi itu kita cocokkan ya antara alternatif dan kriteria ya. Mana yang paling cocok? Alternatif yang paling banyak sesuai dengan kriteria. Nah, itulah yang akan kita buat keputusan. Jadi kita urutkan di antara berbagai alternatif tadi, mana yang paling banyak memenuhi kriteria. Nah, lalu kita pilih alternatif yang paling banyak kriterianya. Nah, itu disebut dengan MAKE, masalah, alternatif, kriteria, evaluasi, keputusan ya. Tuh, ini contohnya ya. Misalnya kita punya masalah ya. Kita mau makan malam di mana ya dengan pasangan kita ya. Ini pasangan resmi ya, sudah menikah ya maksudnya ya. Kalau dengan pasangan yang tidak resmi nanti malah menimbulkan masalah. Oke. Jadi masalahnya kita mau makan malam. Nah, itu kan kita punya alternatif ya. Banyak alternatif makan malam ya. Bisa di angkringan, bisa di penyetan ya, bisa di mana lesehan ya, pokoknya banyak ya. Oke, untuk menyederhanakan kita anggap aja dua aja ya alternatifnya, yaitu di angkringan sama di McD. Itu alternatifnya ya. Nah, setelah alternatif kita perlu menetapkan kriteria. Nah, kalau kita mau makan malam apa kriterianya? Murah mungkin ya, murah, enak mungkin ya, nyaman ya, higienis, bergizi. Itu contoh ya. Kriteria ketika kita memilih mau makan malam bersama pasangan ya. Nah, di sini kita hanya ambil 3 contoh kriteria, yaitu harga, tentu saja kita pilih yang lebih murah ya. Kemudian suasana, ini juga tergantung selera ya, mau suasana yang seperti apa.
kemudian rasa. Nah, rasa ini juga selera. Nah, setelah kita punya kriteria, lalu langkah berikutnya adalah kita akan melakukan evaluasi ya. Make E-nya evaluasi. Kita cocokkan ya. Jadi kalau kriteria itu sesuai dengan alternatif, kita kasih angka 1 gitu ya. Kalau tidak, kita kasih angka 0 ya, supaya kita gampang mengambil keputusan ya. Nah, kalau harga tentu yang kita kasih angka 1 yang lebih murah ya. Nah, angkringan sama McD mana yang lebih murah? Nah, jelas angkringan lebih murah. Kalau suasana ini juga tergantung ya. Kalau angkringan suasananya mungkin syahdu gitu ya, remang-remang ya, bisa keripik-keripik gitu ya, keripik-keripik menduan maksudnya ya. Kalau McD suasananya cerah, ceria, terang benderang ya, karyawannya ramah, cepat, cekatan ya. Tinggal pilih mana, ini tergantung selera ya. Ambil contoh, ini kita pengen yang syahdu ya, pengen yang romantis, pengen yang remang-remang gitu ya. Kita pilih angkringan, kasih angka 1 ya. McD-nya kita kasih angka 0 ya, karena kita mau cari suasana yang syahdu. Nah, berikutnya rasa ya. Rasa ini juga masih tergantung selera ya. Mana yang lebih enak? Nah, mungkin coba kita fair ya, McD lebih enak ya. Oke, lalu kita jumlahkan skornya. Ini angkringan 2, McD 1. Nah, kalau kasusnya kayak gini, langkah yang terakhir adalah mengambil keputusan. Di mana kita akan makan malam? Tentu saja keputusannya kita akan makan malam di angkringan. Karena skornya 2 melawan 1. Nah, akhirnya malamnya kita makan malam di angkringan. Itu contoh ya. Contoh cara kita mengambil keputusan. Oke, sekarang kita masuk ke masalah yang lebih serius ya. Anggap kelas ini adalah sebuah negara baru. Nah, mereka rapat ya untuk menentukan sistem ekonomi seperti apa yang akan dianut oleh negara ini ya. Jadi anggap ini kelas ini adalah negara ya. Jadi kita mau musyawarah, mau memutuskan sistem ekonomi apa yang akan kita pakai. Nah, itu masalahnya ya, sistem ekonomi. Lalu alternatifnya, ada berapa alternatif sistem ekonomi? Mungkin ada beberapa ya, ada ekonomi tradisional, ada ekonomi pasar ya, ada ekonomi komando, ada ekonomi campuran ya. Oke, kita ambil aja, kita asumsikan 2 ya, pasar sama komando ya, untuk menyederhanakan permasalahan ya. Nah, setelah kita punya alternatif ya, langkah berikutnya adalah kriteria. Nah, bagaimana kriteria sebuah sistem ekonomi? Ya, ada banyak ya. Pertama, kriteria untuk sebuah sistem ekonomi ya, efisien ya, harus efisien. Kemudian harus adil ya. Kalau nggak adil bisa berbahaya ya. Kemudian harus memacu pertumbuhan ya. Kemudian harus merata ya, biasanya adil dan merata ya. Lalu harus stabil ya, ekonomi harus stabil. Nah, sekarang diskusikan ya dengan kelompok masing-masing. Ini sudah dibagi ya menjadi 8 kelompok. Lalu setiap kelompok harus memutuskan ya, mau pilih sistem yang mana, apakah pasar atau komando dengan 5 kriteria itu. Nah, jadi sekarang setiap kelompok harus melakukan evaluasi ya, evaluasi mana yang lebih cocok ya. Kalau misalnya pasar itu lebih efisien, kasih angka 1. Tapi kalau komando yang menurut kelompok lebih efisien, komando kasih angka 1. Kalau pasar lebih adil karena sama rata sama rasa ya, berarti pasar. Kalau pasar bukan sama rata sama rasa ya, komando yang sama rata sama rasa ya. Kalau komando lebih adil kasih 1 gitu ya. Oke, waktunya 3 menit. Ini sudah 1 menit ya, tinggal 2 menit lagi. Oke, sekarang dikerjakan ya. Oke, anggap kita udah selesai mengerjakan. Nah, sekarang kita akan bahas bareng-bareng ya. Ini sebenarnya ada kriterianya di sini, ada tabelnya ini ya. Oke, nah ini tabelnya ini.
Ini pakai Excel ya, ini juga bisa dikerjakan ini. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Sekarang kita akan melakukan evaluasi ya, kita cocokkan ya. Kalau cocok kita kasih angka 1, kalau tidak cocok kita kasih angka 0 ya. Efisien, mana negara sistem pasar atau komando yang lebih efisien? Kita kasih contoh ya, negara pasar itu biasanya Amerika ya, karena dia demokrasi ekonomi ya. Negara demokrasi itu biasanya sistem pasar ya. Kalau yang komando kita ambil contoh misalnya Korea Utara ya, karena pemerintahnya otoriter ya. Nah, oke. Mana yang lebih efisien, sistem ekonomi Amerika atau Korea Utara? Mana yang lebih efisien, sistem ekonomi yang dipikirkan oleh banyak orang, oleh seluruh rakyatnya, atau oleh segelintir elit pemerintahan seperti di negara komando? Efisien itu yang barangnya lebih lengkap dan lebih murah ya, pilihannya lebih banyak, harganya lebih murah, itu efisien. Semua sumber-sumber produksi dimaksimalkan ya untuk melakukan produksi. Mana yang lebih efisien? Ya, pasar lebih efisien ya. Lalu mana yang lebih adil? Nah, ini tergantung persepsi masing-masing ya. Buat yang mengartikan adil itu merata ya, adil itu sama, dia akan memilih komando ya. Tapi kalau buat mereka yang punya persepsi adil itu proporsional, siapa yang bekerja keras, siapa yang pinter, siapa yang berusaha, dia akan mendapatkan hasil sesuai dengan kerja kerasnya, sesuai dengan usahanya. Itu baru adil ya, proporsional. Tapi kalau mereka yang berpendapat adil itu yang semua dibagi rata, itu baru adil, itu berarti komando. Tergantung persepsinya ya. Cuma kalau secara umum yang namanya adil itu tidak harus sama ya. Adil itu adalah yang proporsional. Kayak kalau orang tua yang punya anak SD, SMP, SMA, kuliah, apakah uang sakunya sama? Enggak kan? Tapi proporsional, sesuai dengan umurnya, sesuai dengan tingkat pendidikannya ya, sesuai dengan tingkat kebutuhannya, itu baru adil ya. Jadi di sini pasar lebih adil ya. Tapi banyak mahasiswa itu yang menjawab komando lebih adil itu banyak ya. Sehingga nanti hasil akhirnya mereka akan memilih sistem ekonomi komando ya. Oke, kalau pertumbuhan mana yang lebih cepat bertumbuh? Amerika atau Korea Utara? Nah, Amerika jelas ya lebih cepat tumbuh ya. Berarti negara dengan sistem ekonomi pasar dapat skor 1 ya, komando 0. Sekarang siapa yang lebih merata? Ya tentu komando lebih merata ya, karena memang dibagi rata gitu kan. Mana yang lebih stabil? Ya komando jelas lebih stabil ya, karena harga-harga ditentukan oleh pemerintah ya. Cuma stabilnya itu stabil stagnan ya. Kalau di pasar memang naik turun ya, harga naik turun, kadang terjadi inflasi gitu kan. Cuma walaupun naik turun itu tapi naiknya tinggi gitu ya, nanti turunnya sedikit, naik lagi tinggi terus sedikit, naik lagi tinggi terus sedikit, kadang turun banyak, nanti akhirnya naik lagi lebih banyak gitu kan. Jadi tetap walaupun naik turun tapi trennya selalu naik gitu ya. Jadi ekonomi pasar. Oke, lalu kita jumlah ya. Nah, ini pasar skornya 3, komando skornya 2 ya. 3-2 untuk pasar ya. Cuma banyak juga kelompok yang ketika mereka menilai adil itu buat komando, nanti skornya 3-2 tapi buat komando ya. Nah, itu banyak juga yang seperti itu ya. Nah, kayak gitu ya. Ini bagaimana kita mengalokasikan category ya. Oke. Category-nya 1 yang ingin banyak ya. Ini bisa dilelang, bisa diundi, bisa instruksi, bisa gantian ya. Ini kalau praktek di kelas biasanya ini kita lelang ya. Cuma ini karena daring ya dibayangkan aja ya. Kita susah kalau mau praktek lelang ya. Oke.
Sebagai penutup, buatlah daftar barang yang belum Anda miliki tapi kamu ingin membelinya. Dan kenapa ya? Kenapa kamu tidak bisa memiliki barang-barang tersebut? Apa masalahnya? Masalahnya apa? Oke. Ternyata masalahnya bukan uang ya. Tapi apa? Ya maksudnya karena kelangkaan ya, karena barangnya terbatas, yang pengen banyak. Bukan uang. Coba kalau maksudnya uang ya. Seandainya setiap orang begitu bangun pagi mereka dapat uang 1 miliar. Setiap orang di seluruh dunia begitu bangun pagi dapat uang 1 miliar. Apakah mereka akan segera mendapatkan barang dan jasa yang mereka miliki semuanya? Ya tidak. Kenapa ya? Karena semua orang udah punya uang 1 miliar ya. Semua pengen beli. Nah kalau semua pengen beli, siapa yang jual? Siapa yang memproduksi? Semua udah punya uang kan? Nah, jadi masalahnya itu bukan uang ya. Uang itu hanya alat tukar ya. Jadi masalah sebenarnya adalah kelangkaan ya. Jadi kelangkaan adalah inti dari masalah ekonomi. Baik, saya kira sementara itu kuliah kita hari ini mengenai kelangkaan dan pengambilan keputusan. Mudah-mudahan dengan mengikuti mata kuliah ini kamu menjadi semakin wise ya, semakin bijak, semakin pinter ketika mengambil keputusan ya. Ditimbang-timbang ya. Masalahnya apa, alternatifnya apa saja, kriterianya apa, lalu dievaluasi, kemudian pilih yang terbaik, yang paling banyak sesuai antara alternatif dengan kriterianya. Kalau keputusanmu baik, tindakanmu baik, hasilnya baik. Oke, jadilah pemilih-pemilih yang cerdas, pemilih-pemilih yang rasional, pemilih-pemilih yang masuk akal, yang selalu mempertimbangkan antara biaya dan manfaatnya. Baik, mari kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.